Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi pengorganisasian. Ditonton sampai habis ya. Selamat menikmati. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Menurut George R. Terry, organizing mencakup pertama, membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan. Dan yang ketiga, menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah mengorganisasi guru-guru dan pegawai yang lainnya dalam menjalankan tugas sehari-hari, mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya untuk memilih dan memilah orang-orang atau guru dan personel sekolah lainnya, serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Pengorganisasian yang pertama yaitu organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi ini dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Misalnya organisasi pendidikan sebagai suatu organisasi, yaitu yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dan pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga yaitu prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus mempunyai tanggung jawab sepenuhnya. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Agar kegiatan organisasi dapat berjalan optimal, maka harus dilakukan pembagian tugas yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Yang ketujuh, prinsip tentang pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Yang kedelapan, prinsip fungsional. Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja dan tanggung jawab dari pekerjaannya. Yang kesembilan, prinsip pemisahan, bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat diberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang kesepuluh, prinsip keseimbangan. Maksudnya yaitu keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Misalnya koperasi di suatu desa terpencil, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, ataupun Surabaya. Yang ke-11, prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Yang ke-12, prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi pasti diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain yaitu organisasi mampu menjalankan aktivitasnya
karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian ini ada 4. Yang pertama yaitu membantu koordinasi, yaitu yang bertugas pekerjaannya kepada unit kerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan mudah dan efektif. Yang kedua, memperlancar pengawasan, yaitu dapat membantu pengawasan dengan menempatkan seseorang atau manajer yang berkompetensi dalam setiap unit organisasi. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan, maka dapat membantu seseorang jadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Dengan pengorganisasian, maka masing-masing pekerjaan antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan. Ada bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada di tangan satu orang. Jadi, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. Kemudian ada bentuk komisi, yaitu pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Jadi, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, berdasarkan lalu lintas kekuasaan. Ada organisasi berbentuk lurus. Di sini, kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. Kemudian ada bentuk lini dan staf. Dalam organisasi ini, pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Kemudian yang terakhir ada bentuk fungsional. Di sini bentuk organisasi dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli di bidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifat hubungan personal. Ada organisasi formal, yaitu organisasi yang diatur secara resmi. Contohnya seperti organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum, dan lain-lain. Kemudian ada organisasi informal, yaitu organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat, organisasi berdasarkan tujuan. Ada organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented. Contohnya adalah PT Indofood, Sukses Makmur. Kemudian ada organisasi sosial atau non-profit oriented. Contohnya lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima, organisasi berdasarkan kehidupan dalam masyarakat. Ada organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi pertanian, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, ada organisasi berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani. Ada organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan. Ada organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik. Ada organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja. Kemudian yang terakhir ada organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain-lain. Jenis organisasi yang terakhir berdasarkan pihak yang memakai manfaat, yaitu ada Mutual Benefit Organization atau organisasi bersama, yaitu organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya seperti koperasi.
Kemudian ada service organization atau organisasi pelayanan, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank. Kemudian ada business organization atau organisasi bisnis, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha seperti perusahaan-perusahaan. Kemudian yang terakhir ada Commonwealth Organization atau organisasi persemakmuran, adalah organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum, seperti organisasi di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah pengorganisasian yang efektif. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan. Proses pengorganisasian dalam manajemen berangkat dari rencana dan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Ini adalah tahap awal dalam usaha merealisasikan rencana manajemen. Setiap personil harus memahami tujuan manajemen. Contohnya, seperti melakukan tugas sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, merinci tugas utama. Pada tahap ini, tugas utama setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang diberikan pun berbeda, dirinci sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, membagi tugas pada individu. Setiap pekerjaan harus diserahkan kepada ahlinya, yang sudah terbukti rekam jejak dan juga pengalamannya. Mulai dari pekerjaan besar hingga kecil, harus dikerjakan oleh orang yang tepat, tidak main asal tunjuk. Dalam sekolah, contohnya seperti pembagian tugas guru bidang studi. Keempat, mengalokasikan sumber daya. Tugas sudah ditemukan, orangnya sudah ditunjuk. Selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya. Apa yang dimiliki perusahaan? Uangkah, mesin, pasar, resep, atau metode? Semua diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat. Jika dalam suatu sekolah memiliki pemasukan, maka uang tersebut dapat dialokasikan sebagai sarana seperti lab komputer atau perpustakaan. Yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Akankah strategi pengorganisasian akan berjalan sesuai yang diharapkan? Adakah perubahan? Inilah gunanya evaluasi, yaitu melihat kembali yang terjadi dan mengantisipasi yang akan terjadi. Selanjutnya adalah studi kasus tentang perilaku organisasi lembaga pendidikan yang dilakukan di MI Cikatomas Kabupaten Ciamis yang diteliti oleh Muhammad Khairuman Azam, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun pembahasan temuan hasil penelitian sebagaimana berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala sekolah, baik secara formal maupun tidak formal, bahwasanya yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan perencanaan adalah kepala sekolah, guru, serta bendahara sekolah. Dalam membuat perencanaan di MI Cikatomas Kabupaten Ciamis yang dilakukan selama ini dengan cara analisis volume dan beban pekerjaan, yang dalam istilah lain disebut tupoksi atau tujuan, pokok, dan fungsi. Baru kemudian mencari personil yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan dengan berbagai macam pertimbangan. Yang kedua, manajemen rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi calon guru, pegawai, maupun karyawan di MI Cikatomas Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, melihat formasi yang dibutuhkan. Kedua, menyampaikan pengumuman. Ketiga, melakukan pemanggilan. Keempat, wawancara. Dan yang terakhir, penerimaan dan penempatan. Kriteria prestasi akademik dan non-akademik juga merupakan standar yang berlaku bagi semua pelamar, baik pelamar umum maupun pelamar yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak kepala sekolah, guru, bahkan dinas pendidikan kecamatan. Yang ketiga, manajemen evaluasi sumber daya manusia. Sistem evaluasi yang dilakukan di MI Cikatomas Kabupaten Ciamis melalui cara yaitu: pertama, evaluasi bulanan yang dilakukan untuk mengevaluasi perjalanan program sekolah selama 1 bulan dan melakukan penyerapan terhadap kasus-kasus yang ada di lapangan, baik kegiatan KBM maupun kasus siswa.
Kedua, rapat evaluasi tengah tahun atau akhir tahun semester. Dan yang ketiga, rapat evaluasi akhir tahun pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi perjalanan sekolah selama 1 tahun, dan hasilnya akan digunakan pedoman pembuatan RAKS dan RAPBS berikutnya. Yang keempat, sistem pengawasan. Sistem manajemen pengawasan atau kontrol pada dasarnya merupakan upaya memberi petunjuk para pelaksana program agar dalam melaksanakan programnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Sistem pengawasan di MI Cikatomas Kabupaten Ciamis adalah dengan penentuan standar, supervisi kegiatan, pemeriksaan, dan perbandingan hasil dengan standar, serta kegiatan mengkoreksi kegiatan atau standar. Berdasarkan hasil penelitian di MI Cikatomas Kabupaten Ciamis tahun ajaran 2017-2018, dapat disimpulkan bahwasanya sistem manajerial yang ada tidak terpusat pada satu orang saja. Dalam hal ini, kepala sekolah dibantu oleh tim yang dibentuk dengan memperhatikan secara manajemen yang meliputi perencanaan, rekrutmen, pengawasan, dan evaluasi. Anyways, cukup sampai di sini ya videonya. Semoga bermanfaat. Dah.